Siapa di sini yang suka ikan asin tapi kadang kapok karena rasanya terlalu asin? Aku akan tunjukkan caranya supaya ikan asin kelotok ini tetap gurih, wangi, dan pastinya enak banget kalau dimakan pakai nasi pulen yang anget. Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube Nurul Rohman Channel. Hari ini kita akan masak lauk sederhana yang selalu jadi favorit keluarga, ikan asin kelotok. Iya, banyak yang suka, tapi kadang rasanya tuh terlalu asin atau bahkan keras setelah digoreng. Nah, di video ini aku akan tunjukkan cara memasak ikan asin kelotok supaya rasanya gurih, renyah, dan tetap nyaman dimakan dengan nasi yang panas. Jadi jangan di skip karena ada beberapa tips penting supaya ikan asinnya nggak terlalu asin dan hasilnya sempurna. Dan kalau kamu suka resep-resep simple seperti ini, subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Untuk bahan utamanya, saya menggunakan ikan asin kelotok. Beli di tukang sayur, 12.000 dapat 3. Kalau di pasar, pilih yang warnanya masih cerah ya. Pertama, saya akan rendam ikan asinnya di air biasa selama kurang lebih 1 jam. Ini akan membantu mengurangi rasa asin yang berlebihan dan membuat ikan asinnya lebih empuk. Untuk bumbu tumisnya di sini saya cukup pakai 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah cabai hijau, cabai alis segenggam, dan 12 buah cabai rawit. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka boleh di skip atau dikurang ya. Untuk resep lengkap sudah aku cantumkan di deskripsi box. Teman-teman bisa cek di sana dan kunjungi profilku dan temukan berbagai resep menarik lainnya. Untuk cara pembuatannya, ikan asin kelotok yang sudah direndam selama 1 jam ini langsung saya tiriskan dan dibelah terlebih dahulu, dan untuk bagian coklatnya boleh dibuang karena rasanya yang pahit. Oke, jadi seperti ini ya, cukup disuwir-suwir saja. Ini yang bagian coklatnya nggak saya campurkan. Kalau bisa disuwir-suwir seperti ini dulu karena ikan asin kelotok ini sifatnya lembek, jadi biar cepat kering aja. Panaskan minyak di wajan dengan api sedang. Pakai minyak secukupnya. Masukkan ikan asinnya yang sudah kita suwir-suwir tadi dan pastikan minyaknya sudah panas. Kemudian goreng agak kering, tapi jangan terlalu kering agar renyahnya masih dapat dan nggak bau amis, karena kalau terlalu lembek akan bau amis. Jadi goreng sampai bertekstur agak kering. Oke, setelah itu cukup seperti ini ya teman-teman. Mungkin agak lama karena ini harus telaten supaya benar-benar agak kering. Oke, seperti ini aja sudah cukup, warnanya sudah golden brown. Kita akan buat tumisan sederhana untuk melapisi ikan asinnya ini. Sisihkan dulu ikan asin yang sudah kita goreng ini, dan untuk sebelumnya iris semua bumbu tipis-tipis supaya cepat matang dan mengeluarkan aroma harum. Tumis dengan sedikit minyak sisa goreng ikan asin karena minyak itu sudah mengandung aroma gurih dari ikan asin yang enak banget. Masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga beraroma harum. Oke, setelah itu tambahkan cabai hijau dan cabai alinya serta cabai rawitnya. Tumis hingga wangi. Oke teman-teman, ini baunya sudah kecium banget, wangi dan gurihnya itu menyengat. Untuk resep lengkap sudah aku cantumkan di deskripsi box, teman-teman bisa cek di sana. Setelah itu, masukkan ikan asin ke dalam tumisan. Aduk pelan supaya bumbunya melapisi ikan secara merata. Tidak perlu pakai bumbu apa-apa lagi, tidak perlu pakai gula, garam, penyedap rasa. Karena ikan asin sudah memiliki rasa asin dan gurih. Jadi kalau nanti ditambahkan itu rasanya akan beda. Tapi sesuai selera teman-teman saja, teman-teman bisa koreksi rasa. Kalau di sini ini menurut saya sudah pas dan tidak saya tambahkan bumbu dapur lagi. Oke teman-teman, masak hingga agak kering dan renyah ya. Nah, teksturnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini aromanya udah kecium banget, bikin lapar. Oke, setelah dikoreksi rasa, langsung saja plating ke dalam piring. Dan ini dia ikan asin kelotok yang gurih, tidak terlalu asin, dan aromanya bikin lapar banget. Cocok banget disajikan dengan nasi pulen yang panas. Semoga jadi inspirasi hidangan di rumah. Kalau teman-teman suka resep masakan rumahan seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya nyobain resep ini juga.
Klik subscribe supaya nggak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Dan kunjungi profilku dan temukan berbagai resep menarik lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.